Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan saya Husni Sudah. Nah, dari Master TWB, jadi sekarang saya ingin mencoba untuk sedikit berbagi soal-soal yang semoga bisa membantu persiapan UTS 2. Nah, jadi kalau misalkan dijudulin, ya ini dikatakan sebagai soal-soal persiapan tes 2 ya. Nah, UTS 2 sendiri kalau tidak salah kan Desember akhir. Di UTS 2 ini, materi yang dimulai pertama adalah adanya gerak menggelinding. Ini untuk fisika A kalau tidak salah. Ada namanya gerak menggelinding. Sebagai contoh soal, saya mencoba mengambil soal dari Halliday. Kalau teman-teman tahu Halliday yang edisi ke-9 pada halaman 298. Nah, sebenarnya soalnya sederhana. Jadi, kalau misalkan dikatakan, ya anggaplah ada suatu benda, dia jatuh dari atap. Nah, kemudian dicari, dia pas jatuh ke tanah sejauh apa? Kan ceritanya sederhana, tapi ya pengerjaannya kita lihat aja. Kalau digambarkan seperti ini sebenarnya. Jadi terdapat atap rumah. Nah, seperti ini. Dari atap tersebut ada suatu benda berbentuk silinder. Jadi kalau dikatakan bendanya adalah silinder, berarti dengan I sama dengan setengah mr kuadrat, silinder pejal ya berarti. Pejal. Nah, dengan R-nya adalah 10 cm. Kemudian dia punya massa sebesar 12 kg. Dan sudut theta sebesar dari atapnya ini 30 derajat. Dikatakan si benda ini dia menggelinding sejauh 6 meter dari titik awalnya. Jadi kita anggap dia di sini ada L, di mana L sama dengan 6 meter. Nah, sampai di posisi si silinder dia di ujung atap, kemudian jatuh secara parabola. Kita anggap dia ke titik X misalkan. Pertanyaannya pertama, dicari yang A, berapa sih percepatan sudutnya, angular speed dari si silinder saat dia di ujung atap. Nah, di sini kita bisa menggunakan konsep energi biasa, energi sederhana, di mana energi mekanik di awal tentunya akan sama dengan energi mekanik di akhirnya. Energi mekanik akhir, di mana awal dikatakan sebagai saat benda diam, dan akhir saat dia sudah menempuh sejauh 6 meter. Nah, di awal berarti dia hanya punya energi potensial, sedangkan di akhir dia punya energi kinetik, rotasi, translasi, dan rotasi, karena dia dikatakan menggelinding. Tinggal masukkan aja
EP adalah M kali G dikalikan dengan H, sedangkan translasi adalah setengah MV kuadrat, dan rotasinya adalah setengah I omega kuadrat. Nah, selanjutnya di sini kita hanya tahu L, tapi kita tidak tahu H. Dapat dari mana H-nya? Kita bisa mencari H, ketinggian dari si bola di awal, dengan trigonometri biasa. Kan dia berupa segitiga nih. Berarti H sama dengan L sin theta. Dengan sin 30 adalah setengah, berarti tinggal 6 dikalikan dengan setengah, sama dengan 3 meter. Berarti ketinggiannya 3 meter. Tinggal masukkan ke persamaan yang tadi. Sebelum dimasukkan, mending di sini. Mending kita pecah lagi agar tidak terlalu banyak yang dimasukkan. Setengah MV kuadrat ditambah setengah dengan inersianya adalah setengah MR kuadrat untuk silinder. Omega adalah V kuadrat per R kuadrat. Baru kita bisa coret-coret. M-nya kita coret semua. R kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Nah, menyisakan GH sama dengan bla 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 itu ya. Kita coba sederhanakan. Berarti GH sama dengan setengah V kuadrat ditambah 1/4 V kuadrat, atau sama dengan 3/4 V kuadrat. Berarti V kuadrat sama dengan 4/3 GH. V sama dengan akar dari 4/3 GH. Nah, tinggal dimasukkan. Berarti dia akan menghasilkan dengan G sama dengan 10 ya, biar untuk memudahkan perhitungan, G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka tinggal 4/3 dikali 10 dikalikan 3. V sama dengan akar dari 40, atau sama dengan 2 akar 10 meter per second. Ini baru V, kecepatan translasinya atau kecepatan tangensialnya. Berapa omeganya? Omega sama dengan V per R. Tinggal masukkan, berarti 2/10 dibagi dengan R-nya adalah 10 cm, atau dikatakan dia 0,1 meter ya. 0,1 sama dengan 20 akar 10 untuk kalau dia berarti radian per second ya. Nah, dapat kecepatan angularnya. Nah, yang B kemudian dicari dengan kecepatan segitu, dia akan menghasilkan jarak seberapa jauh gitu. Nah, dengan kecepatan 2 akar 10 tadi, aku bisa bilang bahwa benda terlepas dari atap dengan kecepatan awal sebesar 2 akar 10. Kalau aku gambarkan ini bendanya atau silindernya, silinder dengan kecepatan 2 akar 10 meter per second, dia terjun dengan sudut sebesar 30 derajat akhirnya. Di ujung atap sebesar theta 30 derajat. Nah, pada silinder ini kita bisa pecah
di mana terdapat V yang ke arah X, atau kita buat aja Vx sama dengan 2 akar 10 kali cos theta. Ke arah Y sebesar 2 akar 10 sin theta. Atau sekitar, karena sinnya 30 ya, sin 30 sama dengan setengah sama dengan akar 10 meter per second. Sedangkan ini cos 30 adalah setengah akar 3, berarti dia sama dengan akar 30 meter per second. Nah, dari V yang ke arah Y, yang ke arah sumbu Y, kita bisa tahu berapa sih waktu yang diperlukan agar dia jatuh ke tanah. Karena diketahui dari soal, ketinggian tanahnya adalah sejauh 5 meter. Jadi dia tanahnya punya ketinggian H sama dengan 5 meter. Nah, dengan menggunakan kinematika biasa, didapatkan S sama dengan S0 plus V0T min setengah atau plus setengah AT kuadrat, di mana A-nya sama dengan G ya, setengah GT kuadrat. Nah, atau bisa aku tuliskan sama 5 meter sama dengan akar 10 dikalikan T ditambah setengah kali 10 kali T kuadrat, atau 5 ya, 5T kuadrat. Dapat persamaan kuadrat seperti ini. 5T kuadrat didapatkan 5T kuadrat ditambah 10 akar 10T dikurangi 5M, 5 meter dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, nggak perlu susah-susah nyarinya, kita pakai aja rumus ABC yang sudah umum digunakan. Jadi kita gunakan rumus ABC untuk mencari akar-akarnya. T12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per A. Nah, sorry, per 2A. Tinggal kita masukkan min B-nya adalah akar 10, min akar 10 plus minus akar dari B kuadrat dari 10 min 4 dikalikan dengan 5, C-nya juga 5 per 2 kali 5 min akar 10 plus minus akar 110, sorry, C-nya adalah min 5 ya. Jadi tinggal 110 dibagi 10. Di sini, karena tidak mungkin waktu itu berupa negatif, kita ambil positifnya aja.
karena T tidak negatif, tidak mungkin negatif, maka kita ambil T sama dengan min akar 10 plus akar 110 per 10, yang nilainya itu adalah sekitar 0,73 second. Kalau udah tahu T-nya, kita tinggal cari jarak X-nya. Karena yang di arah sumbu X dia dikatakan gerak lurus beraturan, berarti X sama dengan tinggal Vx kali T. Vx-nya tadi adalah akar 30. Akar 30 dikalikan dengan 0,73, yang jika dihitung akan mendekati 4 meter. Didapatkan berarti dia jatuh sejauh 4 meter dari atapnya. Itu soal tentang gerak menggelinding. Jadi bisa saja disangkut pautkan dengan kinematika di awal semester. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas untuk soal yang ada namanya elastisitas dan osilasi ya. Di sini saya coba untuk ambil soal dari kuis kelas Pak Basar tahun 2018, bukan tahun 2020. Jadi pada kuis tersebut, nomor 2 misalkan tentang osilasi. Kuis Fidas 1B. Kelasnya Pak Basar tahun 2018. Nah, jadi di soal tersebut dikatakan bahwa suatu massa atau suatu balok massa dia memiliki massa 1,6 kg, diikat pada suatu pegas yang memiliki konstantanya adalah 80 Newton per meter. Nah, kemudian pegas diberi simpangan sejauh 0,15 meter plus 0,15 meter ya. Jadi kalau digambarkan, ini suatu alasnya, kemudian terdapat pegas, yang diikatkan pada balok. Nah, kemudian pegasnya disimpangkan sejauh 0,15 meter. Delta X sama dengan 0,15 meter. Kemudian dicari berapa gaya apa yang bekerja pada saat benda dilepaskan dan kemana arahnya. Itu soal yang pertama. Yang A, kita cari dia adalah gayanya. Besar, gaya, dan arahnya. Kita udah tahu dia adalah gaya pegas ya, pastinya. Karena hanya itu yang menarik si balok. F-nya adalah F pegas. Nah, tapi kemana arahnya? Jadi kalau kita lihat berarti F-nya adalah min K delta X. Yang sama dengan
min, masukkan aja nilainya, min 80 dikalikan dengan delta X-nya sejauh 0,15. Ke arah I. Sehingga gayanya didapatkan adalah 0,15 kali 8, 80 tambah 40, 12. Sekitaran 1,2. Sekitar 12 Newton. Nah, minus 12 Newton I. Apa maksudnya? Berarti dia besar gayanya adalah 12 Newton. Arah gayanya adalah ke arah min I atau sumbu X negatif. Itu soal yang A. Soal yang B, selanjutnya kita diharuskan mencari kecepatan angularnya atau W. Nah, sebenarnya kalau mau hafalan, W itu bisa dikatakan sebagai akar dari K per M. Nah, cuman sebenarnya kalau mau menurunkan juga tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang. Dimana misalkan kita punya suatu persimpangan X sama dengan A sin omega T. Kalau kita turunkan V, dapatnya A omega cos omega T. Kita cari A, dapatnya min A omega kuadrat sin omega T. Nah, dari ketiga ini, kalau kita misalkan mencari suatu gaya, F sama dengan M dikalikan dengan A, dengan F gas adalah K delta X min K delta X sama dengan M dikalikan A, kita masukkan aja, min K dikalikan A sin omega T sama dengan M dikalikan dengan min A omega kuadrat sin omega T. Kita bisa coret-coret, amplitudo hilang, minusnya hilang, sin omega T hilang. Menyisakan K sama dengan M omega kuadrat. Atau kita bisa rubah omega sama dengan akar K per M. Nah, ini sebenarnya cara yang cukup mudah untuk nurunin kalau misalkan lupa. Jadi nggak perlu hafalan juga. Nah, kalau udah tahu omega sama akar K per M, ya tinggal dimasukkan nilainya. Berarti omega sama dengan akar dari K-nya adalah 80, M-nya adalah 1,6, berarti 80 per 1,6. Dapat omeganya. Satuannya tentu aja radian per second ya. Yang C selanjutnya, kita akan mencari kecepatan maksimum dari balok. Nah, kecepatan maksimum baloknya tentunya adalah saat dia delta X sama dengan 0. Kita bisa menggunakan konsep energi aja. Berarti saat dia disimpangkan sejauh delta X 0,15 meter, ini akan menjadi amplitudonya
Berarti energi pegas akan sama, kita cari adalah V maksimum. Tinjau energi kinetik, energi mekaniknya. Energi mekanik saat amplitudo akan sama dengan energi mekanik saat Vmax, dimana ini tinggal setengah K delta X kuadrat, ini sama dengan setengah mv kuadrat. Bisa dicoret setengahnya. V sama dengan K per M kali delta X kuadrat, atau sama dengan akar K per M kali delta X kuadrat, sama dengan omega kali amplitudo. Sama dengan omega dikalikan dengan amplitudonya. Omega dapat dari yang soal yang B, sedangkan amplitudo didapatkan dari simpangan terjauh 0,15 meter. Didapatkan V-nya. Yang D tentukan percepatan dari si balok. Ya tinggal diturunkan lagi. Kalau udah tahu V-nya, sebenarnya sama seperti yang dijelaskan di soal B ya. Yang dari delta X, kemudian ke V, kemudian ke A. Di mana ini adalah amplitudo simpangan. A omega adalah amplitudonya V. A omega kuadrat adalah amplitudonya si A. Jadi, tinggal tuliskan amplitudonya A atau A maksimum sama dengan A omega kuadrat, karena kita cuma mencari nilainya doang. Tinggal dimasukkan A-nya adalah 0,15, omeganya dari soal yang B, karena dikuadratin tinggal tulis 80 per 1,6. Tinggal dihitung, dapat percepatannya dalam meter per second kuadrat. Oke, selanjutnya kita teruskan lagi. Kita coba masuk ke fluida. Nah, di sini saya coba ambil soal dari kuis Pak Ferry di kelas Fisika A. Soalnya yang pertama sederhana sebenarnya. Jadi anggaplah aku punya neraca pegas. Yang pertama, dia menunjukkan nilai sebesar 30 Newton. Nah, kemudian si neraca ini aku masukkan ke air. Aku hitung dia di air dengan objek yang sama, dan dia menghasilkan menghasilkan nilai sebesar 20 Newton. Dari sini kita bisa tahu bahwa air tersebut memiliki gaya apung sebesar 10 Newton, di mana gaya apung sendiri adalah Rho kali volume kali G. Volume si air, densitas air, dikalikan volume benda yang tercelup, dikalikan dengan G, sama dengan 10 Newton. Nah, pertanyaannya adalah,
bagaimana jika si neraca ini dimasukkan ke suatu cairan dengan densitasnya setengah densitas air. Jadi pertanyaannya berapa nilai neraca jika cairan memiliki rho-nya setengah rho air. Kita tinggal cari gaya apungnya, gaya apung cairan tersebut ya. Berarti F apungnya sama dengan gaya apung dari cairan sama dengan rho cairan kali volume benda tercelup sama dikalikan G yang sama dengan setengah rho air kali volume benda tercelup kalikan G. Faktor sekian ini, rho air bla 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 sekian, kan sama dengan gaya apung air di air ya, yaitu 10 Newton. Berarti kalau begitu setengahnya adalah 5 kan? Ya tinggal kita dapat nilai gaya apungnya sama dengan 5 Newton. Sehingga dapat dituliskan neracanya menunjukkan angka berapa? Neraca menunjuk nilai 25 Newton. Itu soal yang pertama, cukup sederhana.